Shalom yang terkasih dalam Kristus. Kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan dan mengaplikasikan firman ini dalam hidupnya. Seorang dokter ahli bedah, seahli apapun dia, seberapa banyak pun pengalaman dan keberhasilan dalam menolong pasien yang harus dioperasi, tetap pada gilirannya jika dia mengalami sakit yang mengharuskan dia untuk dioperasi, dia pasti membutuhkan ahli bedah yang lain untuk membedahnya dan mengangkat virus, bakteri, luka, ataupun penyakit medis yang ia alami. Kecuali jika ia mengandalkan dirinya dan dia tidak mau hidup lagi. Tentu dia dapat memotong-motong dan membedah dirinya sendiri. Artinya, setiap manusia butuh yang namanya ditolong. Dan manusia butuh yang namanya menolong. Prinsip ini juga berlaku pada orang percaya, di mana Paulus dalam suratnya kepada jemaat Galatia yang menuliskan untuk mereka saling tolong-menolong menanggung beban. Paulus juga menekankan hal yang sama kepada jemaat Tesalonika dan Roma. Penekanan ini penting sebab pada prinsipnya orang percaya hidup bukan hanya bagi dirinya, bukan hanya bagi Kristus, tetapi bagi sesama. Itu adalah sebagai hasil dari iman kepada Kristus. Melihat pada masa kini, banyak sekali dijumpai pertolongan yang palsu, terlihat baik di luar namun buruk di dalam. Sayangnya, sulit untuk membedakan poker face dengan yang benar-benar tulus menolong seseorang tanpa mengharapkan timbal balik dan tanpa mengumbar ketenaran. Banyak sekali kita jumpai video-video yang memperlihatkan sikap empati. Sikap empati seseorang tetapi diselubungi oleh kepentingan-kepentingan pribadi, popularitas, pujian, dan sebagainya. Tuhan tidak menginginkan yang seperti ini. Tuhan mau kita belajar untuk tulus menolong orang lain. Dan sebagai pengimbangnya, kita juga butuh orang lain untuk menolong kita. Namun sekalipun kita menemukan orang yang baik, yang suka membantu kita dalam situasi sulit, tetap saja pada saat-saat tertentu, juga masa-masa tertentu yang tidak dapat diatasi. Orang tersebut tidak dapat membantu kita. Demikian dengan diri kita sendiri. Sehebat dan sebaik apapun kita meluangkan waktu, tenaga, mungkin juga materi kita bagi orang lain, ada kalanya di saat-saat tertentu kita berada dalam keterbatasan dan ketidakmampuan. Ini menunjukkan betapa lemah dan tidak berdayanya kita manusia. Ini juga mengartikan bahwa kita bukan makhluk superior yang bisa segalanya. Menghadapi keterbatasan ini, apakah yang dapat dilakukan oleh manusia? Kita tak akan pernah sempurna dalam menolong sesama. Namun, kita harus melakukan sebaik dan semampu kita. Mengapa? Karena itu adalah hukum Kristus. Ia ingin anak-anaknya saling menolong, tetapi kita tidak sempurna dalam menolong orang. Oleh sebab itu, kembali pada pribadi yang setia dan selalu ada, yang sanggup menolong kita, yaitu Yesus. Yesus adalah penolong yang sejati. Ia tahu kesulitan yang kita hadapi. Bahkan ia menjadi the great helper, penolong agung yang menolong manusia yang jatuh dalam dosa, kembali ke pangkuan Bapa melalui pengorbanannya di kayu salib. Bapak Ibu, ingatlah, kita dituntut menjadi pribadi yang bersaksi, bukan silent. Saling menolong dengan mendoakan, menguatkan satu sama lain, memberikan tenaga kita bagi orang lain, orang yang dalam kesulitan, terutama kesulitan dalam relasi sebagai tubuh Kristus. Banyak orang Kristen yang bimbang akan identitasnya. Disitulah peran kita untuk menolong dia memahami Alkitab firman Allah dan menolong meluruskan pandangannya sesuai dengan firman Tuhan.
Dan tentunya, mari kita terus bersandar hanya kepada Yesus, Sang Penolong sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.